Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillahi rabbil alamin. Salatan wa salaman ala rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'd. Yang kita hormati bersama Kepala Desa Menara Indah bersama Ketua Tim Penggerak PKK Menara Indah, Ketua dan anggota Badan Permusyawaratan Desa, para kepala dusun, imam dusun, segenap pemerintah di bawahnya, Ketua RW, Ketua RT, Bapak Ibu, tahu-tahu temalak biri kungasih, Kurasiana salam alakbiri jamaah peringatan Isra Mi'raj rahimakumullah. Pertama saya diminta tanggal 18. Saya sudah terlanjur mengiyakan acara resepsi pernikahan atas putranya Ibu Andi Berlian yang nikah di Makassar tanggal 11 hari Ahad yang lalu, tetapi karena dia pihak laki-laki akan dilaksanakan Ahad besok tanggal 18 di Raihan. Jadi kubala saya kuka ampalan kekale pa mundur ki di 18 sore atau maju ki di hari Sabtu ampalan kekale pa mingka nampala tanggal 10 karua kale pa lamin raki tahu milih maki pa asis apakah lamin raki tahu atau lamin raki hatu lah kota dengar larapakan. Alhamdulillah setelah rapat musyawarah kembali ternyata hatur pin ragile tahu. Itu mi ceritanya keputusan kita hari ini yang membuat istri saya tegang sejak kemarin. Karena bisa rantap paruh kusujur benteng ya Allah. Juga papasana tuh pasti ini mana bumban rek jalan. Dan alhamdulillah kami tiba di sini Pak Desa sedikit molor karena hujan keras. Tadi pagi saya masih sempat mengisi pengajian ba'da subuh. Saya sholat subuh di Masjid Nurul Yasin Bonea. Tempatnya Pak Waka mantan sudah pensiun, Pak Waka Polres, Pak siapa namanya? Pak Ustad. Tema yang disodorkan oleh panitia membangun kedekatan dengan Allah melalui salat dan amal soleh. Sebelumnya Bapak Ibu saya ingin ingatkan ada tanggal Rurun 16, 17, 18, 19, 20. Bulannya beda. Tapi saya ingin ungkap hari ini untuk kita ingat bersama sehingga kita melakukan persiapan yang lebih bagus. Pak Desa, Pak Asis. Tanggal 16 bulan Januari Isra Mi'raj. Tanggal 17, 18 Februari 17 malam itu malam pertama tarawih Februari. 18 itu hari pertama sahur dan puasa Februari. 19 Maret itu malamnya malam takbiran. 20 Maret besoknya itu 1 Syawal Idul Fitri. Lalu kemudian tanggal 27 Mei itu Idul Adha. Pengajian kita dulu jarak antara Idul Fitri dengan Idul Adha 70 hari atau 2 bulan 10 hari. Karena kita berlebaran Idul Fitri 1 Syawal, berlebaran Idul Adha 10 Zulhijjah.
Syawal dan Zulqa'dah kita anggap 30 hari tambah 10 hari bulan Zulhijjah berarti 70 hari jarak antara Idul Fitri Idul Adha. Yang perlu diperhatikan bapak-bapak, khusus bapak-bapak, tanggal 20 Maret 1 Syawal itu bertepatan dengan hari Jumat. Jadi bertepatan hari Jumat dengan hari raya Idul Fitri. Yang menilagallara hari raya Akbar. Ada pelajaran agama yang ditangkap oleh sebahagian teman ampas samai bede pak lapasan napak jumakan akulle ke gele mangek juma bede. Tapi bagi saya itu berlaku dulu. Karena waktu itu mungkin masjid hanya di kota Makkah. Sementara pak lapasan juga di kota. Teminahangi jauh lapasa orang dari kampung menempuh perjalanan jauh, padang pasir, berat perjalanan karenanya unta atau kuda. Ampala batu lapasa mulai ngiri kampung adalah bange boleh mulia bange juma berai. Al-Quran bilang, yuridullahu bikumul yusra, wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagimu. Allah tidak menghendaki kesulitan bagimu. Ini ayat konteksnya dalam konteks puasa. Faman kana minkum maridan au ala safar fa iddatum min ayamin ukhra. Kalau bulan Ramadan puasa kok, tapi siapa di antara kalian lagi sakit atau dalam perjalanan, maka boleh berbuka, jangan mau ke puasa, tapi ganti di hari lain sesuai dengan jumlah puasa yang tidak kamu lakukan di bulan Ramadan. Itu konteksnya. Tapi agama terkadang didekati dengan pendekatan tekstual, agama terkadang harus didekati dengan pendekatan kontekstual, dan agama sering harus didekati dengan pendekatan aktual. Kontekstualnya memang puasa, tapi aktualisasinya bisa dalam ibadah apa saja. Aktualnya misalnya, sholat wajib 17 rakaat seperti lagu tadi. Tetapi sholat bisa 11 rakaat nih, karena ada fasilitas qasar. Yang bisa dikasar itu adalah yang 4 rakaat. Yang 4 rakaat itu 3 waktu. Duhur, asar, dan isya dilaksanakan hanya 2 rakaat. 3 kali 2 6, 17 kurang 6 jadi 11 saja. Kenapa? Karena kamu musafir. Itu masuk konteks tekstualnya, aktualisasinya. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Salat wajib berdiri, tapi disebut bagi orang yang sanggup. Tapi kalau tidak sanggup karena bengok, bukan bengok karena miras, bengok karena bombang. Nah jangan nih, sholat duduk moko. Duduk juga tidak sanggup, silakan sholat berbaring. Berbaring pun masih susah karena sakitnya keras. Cukup dengan isyarat. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Tapi kalau ada orang mengatakan biar isyarat sudah tidak bisa, sambajangi mau ketomate mau itu. Salat wajib berwudu, tapi tidak ada air, tayamum. Salat wajib berwudu, tapi sakit kak? Kalau kena air tanganku kanendengi, infeksi, jangan tayamum. Itu yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Tapi dalam pendekatan aktual, konteksnya memang puasa. Disitulah pentingnya majelis taklim. Ini karena kepia-pia ma Pak Asis murasallahu magali minal laun dan tupasi ini. Adakah? Mereka menunggu menjadi wakil bupati negeri laun dan barang. Tidak ji. Bapak Ibu dan Saudara, jadi itu tanggal 27 Rajab
bertepatan 16 Januari. Saya diundang untuk menjadi pembicara di Isra Mi'raj tingkat kabupaten tanggal 26. Kuentu kelima miraja misabam mo. Bulan Sabang mungkin ulah pupus bulan Raja. Saya tertarik dengan tema ini Pak Asis, Pak Desa. Ini hablum minallah dan hablum minan nas. Ya. Membangun kedekatan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala melalui salat dan amal soleh. Salat hablum minallah, amal soleh hablum minan nas. Coba perhatikan dan renungkan Bapak Ibu. Ibadah-ibadah kita itu terkesan hablum minallah. 2 kalimat syahadat? Tidak. Asyhadu an la ilaha illallah itu hablum minallah. Tapi asyhadu anna Muhammadar Rasulullah hablum minan nas. Itu rukun Islam yang pertama. Rukun Islam yang kedua, menegakkan salat. Salat diawali dengan takbiratul ihram. Semua gerakan diantar dengan hablum minallah. Allahu akbar, sami Allahu liman hamidah. Tapi salat menjadi tidak sempurna, bahkan kehilangan makna tanpa salam. Salam ke kiri, ke kanan dan ke kiri itu hablum minan nas. Atau dipasik res sambajan nu tidak barisan lana Pak Asis. Amparis sambajan nu tidak barisan lana itu sambajan gele pupus. Bayangkan Pak, salat kita anggap sebagai hablum minallah, ternyata tidak. Ada poin di dalamnya hablum minan nas, salam ke kanan dan ke kiri. Puasa kita kira itu hablum minallah semua. Ya memang menahan diri dari makan dan minum. Ya, kemudian kita tadarrus, kemudian kita tarawih, kemudian kita di 10 malam terakhir itu iktikaf, itu semuanya hablum minallah. Tapi puasa menjadi tidak sempurna tanpa zakat. Zakat hablum minan nas. Haji Bapak Ibu kita kira itu hablum minallah semua. Iya memang. Kita tawaf hablum minallah. Kita sa'i antara dua bukit Safa dan Marwah itu hablum minallah. Kita melontar jumratul ula, jumratul wusta, jumratul aqabah hablum minallah. Kita wukuf di padang Arafah itu hablum minallah. Tapi haji menjadi tidak sempurna tanpa kurban. Kurban hablum minan nas. Ini yang kemudian diperas, ini yang kemudian dicari intisarinya di surah Al-Imran ayat 112. Periksa ibu-ibu yang punya Quran digital di HP ta. Ali Imran itu surat nomor urut 3, Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran. Ayatnya 112. Di situ kemudian dihimpun apa yang saya cerita tadi tentang hablum minallah dan hablum minan nas. Duribat alaihimud dillatu ainama sukifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Kita ini akan sengsara, kita ini akan merana, kita ini akan merugi. Dimanapun kita berada, nama sukifu kata Allah dalam Al-Quran itu. Illa bihabli minallah wa habli minan nas. Kecuali dimanapun kita berada, mau berada di Pasig, mau berada di Benteng, mau berada di Turungan. Saya ketemu dengan keluarga yang keturungan karena ada keluarga meninggal di sana di Turungan. Ya, mau di Makassar, kita akan rugi sengsara kecuali mampu membangun hubungan yang baik dengan Allah. Hablum minallah dan mulai hubungan dengan sesama manusia hablum minas. Ini yang kita mau urai sedikit-sedikit karena waktunya terbatas di peringatan Isra Mi'raj kita dengan judul atau tema yang dipilih oleh panitia dan dikirimkan ke saya. Terima kasih Pak Asis, terima kasih Pak Desa. Karena lo itu panitia nugi jikir pawan tema mana? Jadi tema terpampang lain, materi lampau marai. Untuk kita lupa walaupun ini tema. Nah itu luas sekali sebuah peringatan. Saya ucapkan terima kasih karena lah kirim memo. Mana mau sumpah disuk di panah kiliminan kulit tapasan dan sopan ini kesempat dosa loh. Sekali lagi Bapak dan Ibu, dicatat dan diingat. Ali Imran 112 mengatakan duribat alahimud dillatu aina masukifu illa bihabli minallah wa habli minan nas. Ya habli minallah itu, hablum minallah itu itulah yang ibadah-ibadah khusus Bapak dan Ibu. Itu penting. Itu perlu, tapi tidak sempurna.
haji, puasa, ngaji, sholat, zikir, doa, istighfar, semuanya hablum minallah. Tapi kalau hanya itu hanya akan melahirkan manusia yang soleh secara individual. Itu penting tapi tidak sempurna. Itu perlu tapi tidak sempurna. Harus dibarengi dengan hablum minannas. Hablum minannas itu adalah ibadah sosial, bukan hanya ibadah individual, bukan hanya ibadah mahdah, tetapi ibadah yang membuktikan pentingnya hablum minannas. Dan inilah yang menjadi judul atau tema peringatan kita Bapak dan Ibu. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, salat adalah inti dari Isra Mi'raj. Terjadinya Bapak dan Ibu di tahun ke-11 kenabian. Kalau ada tulisan, kalau ada bacaan, kalau ada sambutan yang mengatakan tahun ke-11 kenabian, itu berarti 11 tahun sejak Muhammad dilantik jadi nabi. Beda dengan tahun ke-11 Hijriah. Ini belum hijrah. Maka dikatakan Isra Mi'raj terjadi pada tahun ke-11 kenabian. Artinya 11 tahun sejak Muhammad dilantik jadi nabi. Muhammad dilantik jadi nabi di usia 40 tahun. Berarti terjadinya Isra Mi'raj itu di saat nabi berusia 51 tahun. Intinya Isra Mi'raj itu Bapak dan Ibu adalah salat. Kalau kita pelajari, renungkan dalilnya, hadisnya, sitojen namanya Bapak dan Ibu, kewajiban salat itu bukan 5 kali sehari semalam, 50 kali. Dilanjut, lah sahiki kasidah. Ampa meki ngak ngarasek rekola ku musik injo anunjo muazin hayalas salah. Hampir setiap setengah jam kita harus salat karena 50 kali dalam waktu 24 jam. Itu yang diterima oleh Nabi di mustawa di waktu ketemu dengan Allah. Waktu turun dia ketemu di langit ketujuh Nabi Ibrahim tanpa komen, nggak bertanya. Waktu turun di langit ke-6 ketemu Nabi Musa. Nabi Musa ini bertanya, apa oleh-oleh itu bro? Apa oleh-oleh itu guys? Nabi bilang, oleh-olehku 50 salat sehari semalam. Tak bangke Nabi Musa. 50 kali? Aduh, apa bahasa tak Bapak? Aku Muhammad musis saumakmu. Termasuk tu pasti injam palapil 50 kalau si Quran aku limbang. Apa mula nyoror kakak tiang hayala salam ose. Mulia engkau. Hadis itu panjang saya baca. Setiap nabi minta keringanan dikurangi 10, 40 mamo, 30 mamo, 20 mamo, 10 mamo, 10 jala kepada Nabi Musa, si kurang mamo ke 10 mamo, laku mulia jawab, kena laku le Muhammad. Kembali lagi Nabi tinggal 5 itu pun Nabi Musa mengatakan Muhammad umatku sangin tebakak langka sapa agala sukmu pintal lu nyisal lu si bangi gile lah kulle apalagi umat mustanting gile peles istantil tapi cebol sudah datul sudah umatmu kerdil gile lah kulle Muhammad. Nabi berpikir merenung batur 50 neni 5 mamu dah laku tahari juga pak. Sekali laku Allah Ta'ala apa punya sekali aku mo. Enggak tidak mau oleh-olehku. Ais bismillah. Itu nih kesimpulannya 5 pak. Apa hikmahnya? Apa rencana tindak lanjut kita karena kita bermi'raj ini, memperingati Isra Mi'raj saat ini. Dalam 1 pekan si Jumaah Bapak dan Ibu seluruh keluargaku di sini pasti Pak Desa Pak Asis ilalanna si Jumaah usahakan mana porosikali jasi Allah si bangi kita dapatkan sholat 50 rakaat. Jangan beli 50 kali. Ini sebagai tanda syukur kepada Allah karena dikasih kekeringanan dengan dalil itu tadi. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagimu, Allah tidak menghendaki kesulitan bagimu.
Yang dari 50 kali tinggal 5 kali. Sebagai tanda syukur kepada Allah, tanda terima kasih kepada Nabi Muhammad dan Nabi Musa, maka usahakan mulai sekarang dalam 1 pekan ilalan nasi Jumaah, 1 hari 1 malam sekali merupai sambajan 50 rakaat. Bagaimana menghitungnya? Riola patah sebut nasi lajar mungkin pasit juga lah pakai sambajan 17, sambajan 27, sambajan 40, sambajan 50. Itu rakaatnya yang dimaksud. Sambajan 17 salat wajib yang dimaksud. Itu yang masuk dalam lagu tadi. Ya. Sambajan 27 kalau masuk salat sunat rawatibnya. Ini tasawuf lahir patah sepo ini lahir pangupana karena salat sunat rawatib sambajang sunat nominahan di sambajang paralu itu pendapat waktu itu hanya 10. 2 sebelum subuh, 2 sebelum duhur, 2 sesudah duhur, 2 sesudah maghrib, 2 sesudah isya. 5 kali 2 10. 17 tambah 10 27. Tapi pangumpa koni-koni yang terbaru dari kajian tarjinya Muhammadiyah bukan hanya 10 tapi 12. Karena subuh 2 rakaat sebelumnya sama, tapi 2 sebelum duhur. Jadi apa? 2 sesudah duhur, 2 sesudah maghrib, 2 sesudah isya sama. Jadi menurut tarji Muhammadiyah, Pak Ibu, sambajan sunnah rawatib itu bukan hanya 10 tapi 12. Tanpa bermaksud menyalahkan pendapat yang mengatakan hanya 10, karena Muhammadiyah pun awalnya berdebat bukan hanya 12 tapi 14. Karena sesudah salat isya ada salat sunat 2 rakaat pernah dilakukan oleh sahabat, tapi ini dibantah. Memang sesudah isya itu ada 2, tapi 2 pertama salat sunat rawatib, 2 yang kedua itu sebenarnya sudah sambajan sunat tahajud yang dilakukan di awal malam. Maka tidak jadi keputusan karena diperdebatkan. Yang jadi keputusan 2 sebelum duhur. Jadi kalau 17 tambah rawatib tambah 12 sudah 29. Ya, sudah 29. Tambah tahajud 8, tambah witir 11, persis 40. Pak Desa, Pak Asis, Bapak Ibu, 40 sama aja 40 mo. Nari alonjo ebara allo juma pilih mangki bara jama rima sigita ini babul hair ya. Berarti 5 kali 2 salat sunat tahiyatul masjid kita persis 50 Pak Ibu. Ampa gele irikul le Allah mana porosikali si Allah si bangi ilalan nasi Jumaat sebagai tanda syukur kita kepada Allah karena bukan 50 kali tetapi kita dapatkan 50 rakaat paling gelena si Allah si bangi ilalan nasi Jumaat rupa isambajang 50 rakaat. Masih banyak cadangan Bapak Ibu. Belum masuk salat duha 10 ruah. Belum masuk salat istihara tanpa batas. Belum masuk salat sunat hajat tanpa batas. Belum masuk salat sunat tobat tanpa batas. Ada lagi salat sunat lain, salat sunat Isra yang dilakukan sesaat setelah matahari terbit. Salat sunat Isra. Ada salat sunat mutlak, ada salat sunat al-awabin. Masih banyak cadangan Pak Ibu. Siapa yang mengatakan susah? Karena kita tak mampu mengatur waktu. Al-Quran mengatakan dalam Insyirah, ibu-ibu anggota majelis taklim pasti hafal. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak allazi angkata dah wa rafa'na fa inna ma'al usri fa idza faragta wa ila rabbika atur waktu. Pasti ada kesulitan di situ, tapi Allah sudah memberikan jaminan. Fa inna ma'al usri yusra. Dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan organisasi, dalam kehidupan pemerintahan, dalam kehidupan bernegara, dalam kehidupan berpartai, ada kesulitan, ada tantangan, ada ujian, Pak, Ibu.
Tapi yakinlah Allah sudah memberikan jaminan. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Bersama kesulitan itu ada kemudahan. 2 kali Allah ulang. Tapi dengan syarat gunakan waktumu, manajemen waktu. Fa iza faragta fansab. Selesai satu pekerjaan, lakukan pekerjaan berikutnya. Wa ila rabbika farghab. Dan hanya pada Tuhanmu kamu pantas berharap. Ini manajemen qalbu, ikhlas dan tulus. Itu kunci. Jangan terlalu cengeng. Kasih tahu anak-anak kita yang lagi sekolah, yang lagi mahasiswa, yang lagi berorganisasi. Al-Quran bilang, fa inna ma'al usri yusra. Jangan cengeng, jangan gampang menyerah. Allah itu hanya satu, tapi punya cara 1001 cara untuk memberikan solusi pada kita. Yang penting manajemen waktu, yang penting manajemen qalbu. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Itu baru salat, dan ini menjadi tema kita, Pak Ibu. Ya. Membangun kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala melalui salat dan amal soleh. Apa poin lain tentang salat? Salat ini adalah ibadah yang paling pertama diperiksa oleh Allah di yaumul hisab. Periksa dengan teliti malaikat. Ketika dikatakan setelah diperiksa ternyata ini orang ada solatnya bolong-bolong, gak sempurna, mungkin wuduknya tidak lengkap, tumitnya tidak basah atau singkuluk nagila tabajik nisambajang, batal wuduknya, batal solatnya. Lapor kepada Tuhan. Tuhan mengatakan jangan langsung ambil keputusan, periksa solat sunatnya. Jadi solat sunat itu bukan hanya menambah pahala Bapak Ibu, dia mulisab, dia menjadi penyempurna solat wajib yang tidak sempurna. Di situ letak pentingnya salat sunat. Makanya saya anjurkan, saya ajak, karena saya sudah berusaha terus itu Pak. Minimal 50 sehari semalam. 1 kali 1 hari, sehari semalam dalam 1 pekan. Bapak Ibu dan saudara-saudara rahimakumullah. Apalagi pentingnya salat. Dia tiang agama, as-salatu imaduddin. Faman aqamaha faqad aqamad-din wa man tarakaha faqad hadamad-din. Salat itu tiang agama. Siapa yang menegakkannya dia sudah menegakkan agamanya. Siapa yang mengabaikannya dia telah meruntuhkan agamanya. As-salatu imaduddin. Allah hanya menjamin Bapak Ibu, mayyamal misqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang berbuat kebaikan, biar sekecil apapun dia akan saksikan balasannya. Kegiatan-kegiatan yang kita lakukan, kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan selama di dunia ini ada balasannya, kebaikan Pak Ibu. Tetapi ini terkumpul di sebuah lemari. Lemari itu punya kunci. Kuncinya salat. Jari mana lohe Pak barang-barangan tamingkala langir lamari gelek kuleriale empatidek kuncina salat. Itulah tak pentingnya salat Pak Ibu. Berpengaruh sangat dahsyat di yaumul hisab nanti. Makanya Nabi mengatakan, ajar anakmu untuk salat ketika sudah berumur 6 tahun. Pukul dia dalam rangka pembinaan, pengajaran, pendidikan. Kalau usianya sudah 10 tahun, belum lengkap salatnya 5 kali sehari semalam. Padahal 10 tahun belum tentu dewasa. 10 tahun belum tentu dia sudah balik. Agama hanya dibebankan kepada orang yang sudah balik atau dewasa. Artinya ada proses pembiasaan selama 4 tahun paling tidak, dari 6 tahun ke 10 tahun. Supaya dia menjadi terbiasa. Nasabah ampala dewasa pai, amparia jaris sambajang, lohema pasti gagata. Luar biasa pentingnya salat Pak Ibu. Begitu pentingnya salat, Nabi bukan hanya mengatakan as-salatu imaduddin. Ada 4 ungkapan Nabi yang menjadi peringatan di saat-saat menjelang akhir hayatnya. Yang pertama ummati. Yang kedua as-salah. Yang ketiga an-nisa. Yang keempat orang-orang lemah di sekitar membantu. Setelah itu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Meninggal binabi. Bayangkan begitu pentingnya salat,
Menjelang meninggalnya Nabi masih sempat diungkap, ummati, umatku, as-salah sampajammu, an-nisa tubahinentu, dan orang-orang lemah di sekitarmu bantu. Bapak, Ibu, dan saudaraku, waktu Nabi Mi'raj menyampaikan salam khusus, kita lakukan peringatan Isra Mi'raj. Waktu Nabi Mi'raj mau ketemu Allah, salamnya salam khusus, at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatul lillah. Karena barisalamnya Nabi ta khusus, maka jawaban Allah juga khusus. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam rahmat dan berkah diberikan Allah langsung kepada Nabi Muhammad tanpa perantaraan Jibril. Jibril tidak sanggup ikut, Pak. Jibril hanya mampir di langit ketujuh. Kata Jibril kepada Nabi, lanjutkan perjalananmu Muhammad. Kalau saya ikut, saya hancur. Ini tanda bahwa kalau manusia itu hati-hati dan waspada, bisa lebih tinggi kedudukannya dibanding malaikat. Ini yang dimaksud. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Contohnya konkret. Jibril tidak bisa tembus padahal dia malaikat. Nabi disuruh tembus berjalan sendiri. Kenapa bisa? Karena dia diperjalankan. Itu yang dibaca oleh qari tadi. Subhanallazi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Nabi tidak berjalan sendiri. Nabi diperjalankan oleh Allah. Jadi jangan ukur kemampuan Muhammad, tapi ukur kemampuan siapa yang memperjalankan Muhammad. Riolo ri majelis taklinta Pak Asis Pak Desa barangkali binang ku cari-cari ini ku ulangi pole. Main reserehat tu Bapak Ibu, ri lepe-lepe carita paranna lepe-lepe. Rateri lopi-lopi. Jadi lepe-lepe ini carita mangir paranna lepe-lepe, lepe-lepe rateri lopi-lopi. Laku bantu ri benteng. Dia letapa paranna lepe-lepe lah si kuramu naun ri benteng lopi-lopi. Ampa mo ko hari siri lapito mo ko jangan. Tidak mungkin kamu sampai ke benteng. Laku tajang kerolo renting. Ternyata dia tidak berjalan sendiri. Ini lepe-lepe di lopi-lopi diperjalankan oleh pedagang koprak atau kelapa atau pisang. Lapa tamair lopa-lopa. Lairan naumai lepa-lepa. Jari lepe-lepe rater lopi-lopi tambah lopa-lopa naun ribente ngak dongkok lepa-lepa. Mulai naik, mulai paling tawar lipat. Ini dia berjalan. Kenapa bisa tidak dimangsa oleh ayam atau yang lain? Karena dia tidak berjalan sendiri, diperjalankan oleh pedagang. Itulah yang dialami oleh Nabi. Itu yang diungkapkan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tapi kalau manusia tidak waspada, maka dia bisa lebih hina dibanding setan. Summa radatnahu asfala safilin. Bapak, Ibu, dan Saudara, ini membuktikan bahwa Muhammad bukan manusia egois. Allah bilang, salam rahmat dan berkah untuk dirimu seorang diri Muhammad. Manusia berpikir, batinnya berdialog. Kalau ini salam rahmat dan berkah hanya untukku, bagaimana mi keluargaku? Bagaimana mi sahabatku? Bagaimana umatku? Apakah mereka tidak mendapatkan salam rahmat dan berkah Tuhan? Tidak. Kasih juga mereka ya Allah. Ini di puncak kenikmatan Pak Ibu, bukan di puncak jabatan. Nabi tidak lupa diri, Nabi tidak lupa daratan. Dia ingat. Dia ingat keluarganya, dia ingat sahabatnya, dia ingat umatnya. Termasuk kita yang di Pasi ini Pak Ibu. 14 abad yang lalu. Nabi sudah mengatakan, kasih juga salam orang-orang Pasi. Kasih juga rahmat orang-orang Pasi. Kasih juga berkah orang-orang Pasi. Jangan hanya untuk saya diri, seorang diri Tuhan. Apa buktinya? Assalamu alaina. Injo bahasa rasila jarakna bisara menara indahnya Pak Desa untuk kambe. Kambe latabamu dirinya Muhammad. Latabamu keluargana. Latabamu sahabatna. Latabamu seluruh umatnya, seluruh dunia termasuk kita di Pasi ini. Termasuk kita yang hadir dalam peringatan Isra Mi'raj ini. Kasih juga mereka Tuhan. Salam rahmat dan berkah.
Bayangkan Pak Ibu, 14 abad yang lalu kita tidak pernah ditemui, kita tidak pernah dikenal, sudah didoakan agar mendapat salam rahmat dan berkah. Bahkan Nabi mengatakan wa ala ibadillahi sholihin, termasuk umat Nabi sebelum saya, sekalipun bukan umatku tapi mereka soleh, wa ala ibadillahi sholihin, kasih juga salam rahmat dan berkah. Itu yang kemudian disambung oleh Nabi, asyhadu an la ilaha illallah, yang disambung oleh Allah, wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. 2 kalimat syahadat. Makanya hadis Nabi mengatakan as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu ibaratnya mi'rajnya orang beriman, karena waktu kita salat kita ulang dialog antar Allah dengan Rasulullah. Di waktu mi'raj, waktu kita melaksanakan tahiyat atau tasyahud awal dan tahiyat atau tasyahud akhir. Itu yang kita ulang. Saya ungkap ini supaya ketika kita tahiyat ada perenungan, karena ada bayangan tentang dialog Allah dengan Rasulullah waktu mi'raj. Ketika kita mengetahui ilmunya, pasti penghayatan kita akan lebih dahsyat, lebih mendalam, Bapak Ibu. Nah, jiwa pedulinya lah Nabi dan jiwa sosialnya lah Nabi yang kemudian diterapkan dalam hablum minan nas. Hari ini kita ungkap materi pengajian kita hablum minan nas. Sebaik-baik di antara kamu adalah orang yang paling banyak manfaatnya kepada sesamanya. Hairun nas anfa'ahum linnas. Saya punya teman akrab namanya Hairun Nas, tapi yang saya bawa ini bukan Hairun Nas, Kahar Musakkar. Ini yang ngambil gambar ini. Pasti lambein ini pada tu pulau tiga anak upu orang pulau. Ya, prestasinya luar biasa. Saya bawa, saya ajak. Dari Sunda sumpah di Kepatu dahulu kata pertama yang tamak ripasi ini. Ya, pokoknya pelajaran atau pasi inilah patu pertama entar lemai patu dahulu narolo. Baik Bapak dan Ibu, hadis Nabi yang pertama tentang hablum minan nas, perhatikan, renungkan, hayati dan aplikasikan. Hairun nas anfa'ahum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling banyak manfaatnya kepada sesamanya manusia. Oleh karena itu ilmu dan keterampilan kita, oleh karena itu pangkat dan kedudukan kita, oleh karena itu harta dan kekayaan kita, oleh karena itu keterampilan dan ilmu kita, semuanya harus kita niatkan, termasuk waktu dan kesempatan kita, semaksimal mungkin bermanfaat bagi sesama. Bermanfaat bagi tamu kita, bermanfaat bagi tuan rumah tempat kita bertamu, bermanfaat bagi istri kita, bermanfaat bagi suami kita, bermanfaat bagi tetangga kita, bermanfaat bagi orang tua kita, bermanfaat bagi anak kita, bermanfaat bagi pemerintah kita, bermanfaat bagi rakyat kita. Intinya hairun nas anfa'uhum linnas. Ini poin pertama hablum minan nas. Kita membangun kedekatan dengan Allah melalui salat, sudah kita ungkapkan, dan amal soleh. Salah satu amal soleh, waktu dan kesempatan, harta dan kekayaan, pangkat dan kedudukan, ilmu dan keterampilan, harus kita niatkan, kita rencanakan, dan semaksimal mungkin bermanfaat kepada orang sebanyak-banyak. Apalagi dalam bentuk amal jariah. Sekalipun pada saatnya nanti kita sudah berada di alam kubur, pahala itu terus mengalir ke alam penantian. Poin pertama. Poin kedua Pak Ibu, Poin kedua, pesan Nabi kepada Ali bin Abi Thalib. Inna abdalal a'mal idhalus surur fi qulubil ikhwan. Seabdal-abdalnya amal, sebaik-baiknya pekerjaan Ali, kata Nabi, ialah memasukkan kesenangan dalam hati saudara seagama, seakidah. Ini Bapak Ibu yang menjadi dasar penulis buku Abdul Qadir Al-Jailani, yang kemudian buku itu dipopulerkan oleh Syekh Yusuf Al-Makassari. Judul bukunya Sirrul Asrar. Terjemahan bahasa Indonesiana, rahasia di balik rahasia. Terjemahan patah suku Nasilajara termasuk Pasik Menara Indah ini, rahasia na rahasiaya. Di dalam
dalam buku itu dikatakan bahwa inti agama kita ma'rifatullah. Inti ma'rifatullah akhlakul karimah. Inti akhlakul karimah adalah silaturahim, dan inti silaturahim adalah menggembirakan orang lain. Pak Kiai Muhtar Adam penasaran, tidak mungkin ulama berkaliber Abdul Qadir Al-Jailani yang didukung oleh Syekh Yusuf Al-Makassari lapiti pau-paui. Tapi lihat tunjuk Pak Kiai Muhtar Adam belum mendapatkan hadisnya. Dasarnya, waktu berkali-kali ke Tanah Suci, Pak Kiai masuk di perpustakaan mencari referensinya. Dan ditemukan, ternyata ini pesan Nabi kepada Ali bin Abi Thalib, bunyinya, Inna abdalal a'mal idhalus surur fi qulubil ikhwan. Seabdal-abdalnya amal ialah memasukkan kesenangan, kegembiraan kepada kalbu saudara-saudara kamu. Aplikasikan ini dalam hablum minan nas. Suami menggembirakan istrinya, istri menggembirakan suaminya, pemerintah menggembirakan rakyatnya, rakyat menggembirakan pemerintahnya, orang tua menggembirakan anaknya, anak menggembirakan orang tuanya, guru menggembirakan siswanya, santrinya, santri siswa menggembirakan gurunya, tetangga menggembirakan tetangganya, tuan rumah menggembirakan tamunya, tamu menggembirakan tuan rumah tempat dia bertamu. Orang yang berkomunikasi dengan kita harusnya bergembira, senang dengan segala aktivitas, dengan segala bentuknya. Dan yang terakhir, hablum minan nas, sebagai judul ini kita kembangkan, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik di antara kamu adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkan. Ini hablum minallah, langsung hablum minan nas. Paham? Kalau kita tidak sanggup mengajar langsung anak kita, hidupkan kembangkan TPA, hidupkan kembangkan TKA. Bantu dengan tenaga, bantu dengan biaya, bantu dengan bantuan, sumbangan dan lain-lain. Itu juga termasuk khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Al-Quran adalah bacaan. Perintah pertamanya adalah Iqra. Bacalah. Maka ini menjadi semangat dari majelis taklim binaan Pak Desa, Ibu Desa di Babul Khairi tentang Quran. Quran yang akan menjamin membela kita nanti dalam perjalanan sesudah kematian Bapak. Dia akan tampil sebagai seorang pemuda ganteng, menghalang-halangi malaikat kalau dia mengganggu kita. Sampai kita kemudian heran dan bertanya, siapa kau? Saya tidak kenal kamu. Kenapa selalu membantu saya, membela saya? Si pemuda ganteng ini mengatakan, saya adalah ayat-ayat yang kamu baca selama kamu masih hidup di dunia. Dahsyat Pak. Saya berharap dengan 3 poin ini, ya, khairun nas anfa'uhum linnas, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu, dan inna afdal amal idhalus surur fi qulubil ikhwan, menggembirakan orang lain, menjadi motivasi dan dorongan kita untuk menindaklanjuti sesudah kita melaksanakan peringatan Isra Mi'raj pada hari ini. Demikian dapat kami sampaikan. Terima kasih tak terhingga. Mudah-mudahan yang melaksanakan atas nama panitia mendapat pahala berkah. Kita mendapat manfaat dari pencerahan, penyegaran yang sempat saya ungkap, baik hablum minallah maupun hablum minan nas. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anun na kau Rewan na sari Kikin na niya, kikin na di kidara. Nake bunga sakwisi nakagari nalandu masih. Parok kalon na ada aja. Semua pelaku tahun ini. Lagi sekali di mana? Cuma sekali kari malah itu. Ya nuarin nyari harap. Ada sekali.
Ini lebih lebat dari kokenya. Maka pakainya merah di tangannya. Nara mekon aja. Oh di tangan jadi. dari nupantar aja merah Oh ini dalam makeup ikan saja.